Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran tentang analisis kompleks. Hari ini kita akan membahas konsep dasar yang sangat penting, yaitu bilangan kompleks. Analisis kompleks bilangan kompleks adalah mempelajari beberapa indikator pembelajaran, yaitu menuliskan notasi bilangan kompleks, mengoperasikan bilangan kompleks, menyatakan bilangan kompleks dalam bentuk kartesius dan kutub, dan menjelaskan sifat-sifat bilangan kompleks dalam berbagai bentuk. Mari kita mulai dengan definisi bilangan kompleks. Bilangan kompleks yang biasa dilambangkan dengan Z dapat ditulis sebagai pasangan terurut, yaitu X dan Y, atau dalam bentuk X plus I kali Y. Z sama dengan XY sama dengan X plus I kali Y. I sama dengan satuan imajiner. I kuadrat sama dengan min 1. X adalah bilangan real, re Z. Y adalah bilangan imajiner, im Z. Di sini, I adalah satuan imajiner di mana I kuadrat sama dengan min 1. X adalah bagian real dari bilangan kompleks dan Y adalah bagian imajiner. Selanjutnya, kita akan membahas operasi aritmatika pada bilangan kompleks. Misalkan kita memiliki bilangan kompleks Z1 dan Z2. Z1 sama dengan X1 plus I kali Y1 dan Z2 sama dengan X2 plus I kali Y2. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan kompleks didefinisikan sebagai berikut. Z1 plus Z2 sama dengan X1 plus X2 plus I kali Y1 plus Y2. Begitupun dengan yang lainnya. Terdapat sifat-sifat aljabar bilangan kompleks. Bilangan kompleks juga memiliki sifat-sifat aljabar yang mirip dengan bilangan real. Terdapat sifat komutatif, asosiatif, distributif, identitas, invers, penjumlahan, dan unsur kesatuan perkalian. Sifat-sifat ini menunjukkan kita untuk melakukan manipulasi aljabar pada bilangan kompleks dengan cara serupa dengan bilangan real. Untuk memvisualisasikan bilangan kompleks, kita menggunakan bidang kompleks. Bidang kompleks memiliki sumbu horizontal yang merupakan sumbu real dan sumbu vertikal yang merupakan sumbu imajiner. Setiap bilangan kompleks dapat diwakili sebagai titik pada bidang ini. Penjumlahan bilangan kompleks pada bidang kompleks yaitu penjumlahan bilangan kompleks juga dapat diilustrasikan pada bidang kompleks. Jika kita memiliki dua bilangan kompleks Z1 dan Z2, kita dapat menjumlahkannya dengan penjumlahan bagian real dan bagian imajiner masing-masing, yang secara grafis sesuai dengan penjumlahan vektor. Terdapat konjugat bilangan kompleks. Konsep lainnya adalah konjugat dari bilangan kompleks Z sama dengan X plus I kali Y dilambangkan dengan Z bar adalah X min I kali Y. Secara geometris, konjugat dari Z adalah refleksi dari Z terhadap sumbu real. Contoh 1. Sekarang kita lihat beberapa contoh soalnya. Contoh 1, jika Z1 sama dengan 8 plus 7I dan Z2 sama dengan 9 min 2I, hitung Z1 plus Z2 dan Z1 min Z2 kali 2. Untuk contoh pertama, kita akan menjumlahkan dan mengurangkan dua bilangan kompleks, lalu kuadratkan hasilnya. Z1 tambah Z2 sama dengan 8 plus 7I plus 9 min 2I sama dengan 8 plus 9 plus 7 min 2I sama dengan 17 plus 5I. Dalam kurung Z1 min Z2 dikali 2 sama dengan 8 plus 7I min 9 min 2 kali I kali 2 sama dengan min 1 plus 9I kali 2 sama dengan min 1 kali 2 plus 18I plus 9I kali 2 sama dengan 1 dikurang 18I min 81 sama dengan min 80 min 18I. Terdapat contoh-contoh lainnya, yaitu jika Z1 sama dengan 4 plus 3I dan Z2 sama dengan 2 min 5I. Terdapat contoh 3, contoh terakhir melibatkan nilai dari A dan B. Tentukan nilai A dan B jika A plus B plus I dalam kurung A min B sama dengan 2 plus 5I kali 2 plus I kali 2 min 3I. Kita akan menggunakan sifat-sifat bilangan kompleks untuk menyelesaikan persamaan ini. Selanjutnya terdapat bentuk polar bilangan kompleks. Selain bentuk kartesius, bilangan kompleks juga dapat dinyatakan dalam bentuk polar. Dalam bentuk polar, bilangan kompleks Z dinyatakan oleh modulus R dan argumen theta di mana X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Bilangan kompleks juga memiliki sifat ketidaksamaan segitiga. Ketidaksamaan segitiga menyatakan bahwa mutlak Z1 plus Z2 kurang dari sama dengan mutlak Z1 plus mutlak Z2 yang memiliki interpretasi geometris yang berguna. Contoh 1 bentuk polar. Mari kita lihat contoh cara mengubah bilangan kompleks ke bentuk polar. Contoh 1 menyatakan bilangan kompleks Z sama dengan 1 plus I dalam bentuk polar.
Z sama dengan 1 plus I, R sama dengan akar 2, tan theta sama dengan 1, sehingga theta sama dengan 45 derajat sama dengan pi per 4. Jadi Z sama dengan akar 2 dalam kurung cos pi per 4 plus I sin pi per 4. Terdapat juga contoh 2, yaitu menampilkan untuk contoh-contoh lainnya. Baik, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk dari bilangan kompleks. Yang pertama ada Z sama dengan X ditambah Y, yang kedua ada Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta sama dengan R cos theta, di mana rumus Eulernya itu Z sama dengan Z bar sama dengan RE pangkat I theta, atau sekawannya Z sama dengan RE di pangkat negatif I theta, di mana tetanya itu sama dengan argumen Z sama dengan AC tangen Y per X, di mana tetanya yaitu di antara negatif Pi dan Pi. Selanjutnya itu ada bentuk kutub dari bilangan kompleks, yaitu Z pangkat N sama dengan R pangkat N dikali cos N theta ditambah I sin N theta untuk N-nya bilangan bulat. Selanjutnya itu ada akar dari bilangan kompleks. Jika W pangkat N sama dengan Z, maka W sama dengan Z pangkat 1 per N sama dengan R dikali cos Pi ditambah I sin Pi, di mana R-nya itu akar N dari R, Pi-nya sama dengan theta ditambah 2 Kpi per N, dan K-nya sama dengan 0, 1, sampai seterusnya sampai dengan N dikurangin 1. Selanjutnya di sini ada contoh soal dari bilangan kompleks, yaitu tentukan semua nilai akar-akar dari W sama dengan akar 3 dari negatif 1. Di sini kita ketahui ya tadi dari soal itu ada N-nya yaitu 3, W-nya terus W sama dengan akar 3 negatif 1 itu jadi W sama dengan negatif 1 pangkat 1 per 3 sama dengan W kuadrat sama dengan negatif 1. Oke. W pangkat 3 sama dengan R pangkat 3 dikali cos 3Pi ditambah I sin 3Pi. Lanjut di seterusnya sampai dengan si Pi-nya kita dapat yaitu Pi ditambah 2Kpi per 3 dan R-nya sama dengan 1. Lanjut kita masukkan si K-nya ini dari 0, 1, 2 karena kita N-nya 3 kan. Oke, di W pertama yaitu hasilnya ada setengah ditambah I akar 3 per 2, yaitu W. Terus W keduanya itu ada negatif 1, dan W ketiganya yaitu ada setengah min I akar 3 per 2. Cukup, next. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan materi fungsi kompleks terkait contoh soal. Di sini saya memiliki soal, yaitu tuliskan fz sama dengan 2z kuadrat min i dalam bentuk u dan v. Maka selanjutnya kita misalkan z sebagai x plus i kali y. Maka fungsinya kita substitusikan menjadi fz sama dengan 2z kuadrat min i menjadi 2 dikali x plus i kali y kuadrat min i. Selanjutnya kita kuadratkan x plus i kali y. Maka hasilnya adalah 2 dikali x kuadrat plus 2x dikali y dikali i min y kuadrat min i. Nah, selanjutnya hasil dari kuadrat tersebut kita kalikan dengan angka 2 dengan hasil 2 dikali x kuadrat min y kuadrat plus i dikali 4 dikali x dikali y min 1. Maka di sini kita sudah menemukan bagian u dan v-nya atau bagian bilangan real dan imajiner. Nah, bilangan realnya adalah u sama dengan 2 dikali x kuadrat min y kuadrat, dan bilangan imajiner atau v-nya adalah 4 dikali x dikali y min 1. Yang di sini ada fungsi kompleks dengan definisi, misalkan D himpunan titik pada bidang Z. Fungsi kompleks F adalah suatu aturan memasangkan setiap titik Z anggota D dengan satu dan hanya satu titik W pada bidang W, yaitu Z, W. Fungsi tersebut ditulis W sama dengan FZ. Himpunan D disebut daerah asal domain dari F.
ditulis df, dan fz disebut nilai dari f atau peta dari z oleh f. Range atau daerah hasil jelajah dari f ditulis rf, yaitu himpunan fz untuk setiap z anggota D. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang limit dan kekontinuan. Di sini ada limit fungsi kompleks. Untuk definisinya yaitu misalkan fungsi W sama dengan Fz terdefinisi pada daerah D, kecuali di Z0, titik Z0 di dalam D atau pada batas D. Limit Fz adalah W0 untuk Z mendekati Z0. Jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga mutlak Fz dikurangi dengan W0 kurang dari epsilon apabila 0 kurang dari mutlak Z dikurangi Z0 kurang dari delta. Bisa juga ditulis limit Fz untuk Z mendekati Z0 sama dengan W0. Nah, di sini perlu juga diperhatikan bahwa yang pertama, titik Z0 adalah titik limit domain fungsi f. Yang kedua, titik Z menuju Z0 melalui sebarang lengkungan K, artinya Z menuju Z0 dari segala arah. Yang ketiga, apabila Z menuju Z0 melalui dua lengkungan yang berbeda, mengakibatkan Fz menuju dua nilai yang berbeda. Maka, limit fungsi f tersebut tidak ada untuk Z mendekati Z0. Di sini ada contoh, yaitu buktikan bahwa limit 2Z pangkat 2 dikurangi 3Z dikurangi 2 per Z min 2 untuk Z mendekati 2 sama dengan 5. Nah, untuk jawaban di sini itu kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan diberikan bilangan epsilon lebih besar dari 0. Kita akan mencari delta lebih besar dari 0, sedemikian sehingga 0 kurang dari mutlak Z dikurangi 2 kurang dari delta, sehingga 2Z pangkat 2 dikurangi 3Z dikurangi 2 per Z min 2 sama dengan 5 kurang dari epsilon. Untuk Z tidak sama dengan 2. Nah, kita lihat di bagian sebelah kanannya. Kemudian kita jabarkan dan hitung, yaitu mutlak 2Z pangkat 2 dikurangi 3Z dikurangi 2 per Z min 2 dikurangi dengan 5 kurang dari epsilon, sehingga akan menjadi mutlak dalam kurung 2Z plus 1 dikalikan Z min 2 per Z min 2 dikurangi dengan 5 kurang dari epsilon. Kemudian kita jabarkan lagi menjadi mutlak dalam kurung 2Z plus 1 min 5 dalam kurung Z min 2 per Z min 2 kurang dari epsilon. Kita jabarkan lagi menjadi mutlak 2 dikalikan dengan Z min 2 kurang dari epsilon dan menghasilkan mutlak Z min 2 kurang dari epsilon. Nah, hal ini menunjukkan bahwa delta sama dengan epsilon per 2 telah diperoleh. Kemudian di sini ada bukti formalnya. Jika diberikan epsilon lebih besar dari 0, maka terdapat delta sama dengan epsilon per 2, sehingga Z tidak sama dengan 0. Maka diperoleh 0 kurang dari mutlak Z dikurangi 2 kurang dari delta, sehingga mutlak 2Z pangkat 2 dikurangi 3Z dikurangi 2 per Z min 2 dikurangi dengan 5 kita jabarkan menjadi mutlak dalam kurung 2Z plus 1 dalam kurung Z min 2 per Z min 2 dikurangi dengan 5. Kemudian kita mendapatkan mutlak 2 dalam kurung Z min 2 kurang dari 2 delta sama dengan epsilon. Jadi, untuk mutlak 2Z pangkat 2 dikurangi 3Z dikurangi 2 per Z min 2 dikurangi dengan 5 kurang dari epsilon. Apabila 0 kurang dari mutlak Z min 2 kurang dari delta sama dengan epsilon per 2. Nah, jadi terbukti bahwa limit 2Z pangkat 2 dikurangi 3Z dikurangi 2 per Z min 2 untuk Z mendekati 2 sama dengan 5. Di sini juga ada 3 teorema yang teorema limit di sini ada 3. Teorema pertama, jika fungsi f mempunyai limit untuk z menuju z0, maka nilai limitnya tunggal. Di sini ada buktinya, dan kemudian di sini juga ada yang teorema yang kedua, sehingga menghasilkan limit fz untuk z menuju z0 sama dengan x0 plus y0 jika dan hanya jika untuk limit u x, y untuk z mendekati z0 sama dengan x0 dan limit v x, y untuk z mendekati z0 sama dengan y0. Terus di sini juga ada teorema ketiga. Di sini dimisalkan untuk limit fz sama dengan a dan limit gz sama dengan b. Jadi di sini ada 3, yaitu pertambahan, perkalian, dan pembagian. Jadi kita ganti saja untuk fz-nya jadi a, untuk limit gz-nya menjadi b. Kita sesuaikan saja. Nah, sekarang kekontinuan. Apa sih kontinuan itu? Kekontinuan dimisalkan fz terdefinisi di D pada bidang Z dan titik Z0 terletak di dalam D. Fungsi fz dikatakan kontinu Z0 apabila limit Z mendekati Z0 dari fz sama dengan fz0. Dapat 3 syarat fungsi fz dikatakan kontinu di Z0. Yang pertama, fz ada. Yang kedua, limit Z mendekati Z0 dari fz ada. Yang ketiga, limit Z menuju Z0 dari fz sama dengan fz0.
Jika salah satu dari syarat ketiga tadi tidak terpenuhi, maka fz dikatakan tidak kontinu di Z0. Setelah kita tadi telah membahas definisi, mari kita membahas contoh dari kekontinuan. Di sini, apakah fungsi fz kontinu di Z sama dengan 2i? Nah, pertama kita cek apakah fz-nya ada. Untuk z sama dengan 2i. Fz-nya kita gunakan karena 2i. Kita gunakan 3 tambah 4i. Fz sama dengan 3 tambah 4i. Sama Fz, Z-nya diganti 2i. Fz 2i sama dengan nah, kita masukkan si 2i-nya ke dalam fungsi. Jadi, Fz sama dengan 3 tambah 4i. Kenapa 3 tambah 4i? Karena di fungsi tersebut tidak terdapat z. Nah, sekarang kita buktikan yang limit z mendekati z0 dari fz. Sama dengan limit z mendekati 2i. Karena 2i kita gunakan yang z pangkat 2 plus 4 per z min 2i. Nah, z pangkat 2 plus 4 kita faktorkan. Jadi, limit z mendekati 2i dari z min 2i dikali z plus 2i per z min 2i. Z min 2i kita sederhanakan jadi 1. Jadi, limit z mendekati 2i dari z plus 2i. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilai z-nya. Jadi, z tambah 2i. Sekarang kita masukkan z-nya. Jadi, 2i ditambah 2i sama dengan 4i. Nah, di sini kita bisa lihat nilai fz-nya dengan limit fz-nya tidak sama, maka dapat dikatakan tidak kontinu di z sama dengan 2i. Nah, sekarang untuk z0 tidak sama dengan 2i. Karena tidak sama dengan 2i, kita gunakan ya z pangkat 2 plus 4 per z min 2i. Jadi, fz sama dengan z pangkat 2 plus 4 per z min 2i. Z-nya kita ganti dengan Z0. Jadi, fz0 sama dengan z min 2i dikali z plus 2i per z min 2i. Kita sederhanakan seperti tadi z min 2i-nya. Jadi, tersisa z plus 2i. Z-nya kita ganti dengan Z0. Jadi, hasil akhirnya Z0 ditambah 2i. Nah, kita buktikan syarat yang kedua, yaitu limit Z mendekati Z0 dari Z pangkat 2 plus 4 per Z min 2i. Sama dengan limit Z mendekati Z0 dari Z min 2i dikali Z plus 2i per Z min 2i. Nah, kita sederhanakan Z min 2i-nya menjadi 1. Jadi, tersisa limit Z menuju Z0 dari Z plus 2i. Nah, kita masukkan nilai Z-nya menjadi Z0. Jadi, Z0 ditambah 2i. Nah, karena nilai Fz sama dengan nilai limit Z menuju Z0 dari Fz, maka dikatakan kontinu di Z tidak sama dengan 2.